Pernah merasa kayak semua yang kamu lakukan selalu salah? Kadang kita gak sadar bahwa luka dari hubungan yang sudah berlalu benar-benar ngaruh ke cara kita melihat diri sendiri. Rasanya, setiap kali ingin melangkah maju, bayangan kegagalan itu selalu ikut membayangi. Gak heran, merasa gak berharga menjadi teman setia yang sulit diajak pergi. Di tengah semua yang terjadi, muncul satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa memperbaiki harga diri yang sudah tergores? Di episode kali ini, kita bakal nyelami apa itu self-worth, dan gimana cara untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri kita yang mungkin sudah hilang. Siap-siap, karena perjalanan ini bakal mengajak kamu untuk melihat diri sendiri dari perspektif baru yang lebih menumbuhkan. Chap 1. Mengenali luka yang menghantui. Seringkali kita gak sadar kalau luka emosional yang kita dapat dari hubungan yang gak sehat bisa bertahan lebih lama dari yang kita kira. Gak jarang, kita membiarkan perasaan ini memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil. Kita jadi lebih berhati-hati, bahkan berlebihan dalam melindungi diri, sampai akhirnya merasa terasing dari orang-orang di sekitar kita. Ironis, kan? Di satu sisi kita pengen dicintai, tapi di sisi lain kita menghindar dari cinta karena takut terluka lagi. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengenali luka ini, jadi pelajaran berharga dan bukan penghalang. Soalnya, menyadari bahwa kita masih bisa merasa sakit itu adalah langkah pertama untuk memulihkan diri. Tanpa kita sadari, keinginan untuk menutupi luka hanya bikin kita semakin tersiksa. Kita lebih memilih puas dengan nyaman atau menghindar, alih-alih menghadapi kenyataan. Jadi, pertanyaannya, kapan kita mau berhenti menunggu dan mulai mengobati diri? Luka emosi ini dalam, dan hanya diri kita sendiri yang bisa mulai proses penyembuhannya. Yuk, kita hadapi rasa sakit ini dan ambil langkah untuk bangkit kembali. Apa sih yang bikin kita merasa gak layak, dan kenapa bisa seperti itu? Chap 2. Apa itu self-worth? Pemahaman yang perlu kita punya. Ketika kita bicara tentang self-worth, banyak orang langsung mengaitkannya dengan apa yang mereka miliki atau pencapaian yang mereka raih. Padahal, self-worth itu lebih dalam daripada itu. Singkatnya, self-worth adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Sayangnya, kebiasaan membandingkan diri adalah permainan yang gak pernah ada habisnya. 2 detik lihat sosial media, dan kita langsung merasa hidup kita berantakan. Penting banget untuk tahu bahwa nilai diri kita bukan ditentukan oleh orang lain. Ini soal bagaimana kita merasakan diri sendiri. Ketika kita dapat mengenali nilai ini, kita membuka pintu untuk menerima diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan. Gak ada yang sempurna, dan itu yang membuat kita lebih manusiawi. Sadar atau tidak, seringkali kita terlalu keras dalam menilai diri sendiri. Coba deh, mulai dari sekarang kita belajar untuk lebih lembut pada diri sendiri. Self-love adalah langkah pertama untuk mengembalikan harga diri kita yang hilang. Chap 3. Menghadapi kenyataan dengan berani. Mungkin kita sudah mendengar kalimat ini berkali-kali, tapi berani menghadapi kenyataan itu bukanlah hal yang gampang. Ketika segala sesuatu berantakan, naluri kita biasanya mengajak kita untuk melarikan diri dari kenyataan dan memilih zona nyaman, yang kadang malah bikin kita terjebak di masalah yang sama. Kenyataan bahwa kita pernah terluka, itu memang menyakitkan. Namun, jika kita terus-menerus menutup mata terhadap apa yang terjadi, kita hanya memperpanjang penderitaan kita sendiri. Cobalah untuk menghadapi segala perasaan yang menyakitkan itu dengan berani. Ingat, kita bukan superhero yang harus menahan semuanya sendiri. Ada kalanya kita perlu berbagi cerita dengan orang yang kita percayai atau bahkan profesional. Berbicara tentang perasaan bisa jadi langkah awal untuk memahami seberapa besar dampak dari luka yang kita alami. Dengan mengakui dan berani menghadapi kenyataan,
kita malah berpeluang lebih besar untuk menemukan jalan keluar. Jadi, apakah kita ready untuk mengambil langkah pertama ini? Chapter 4, menata kembali diri dengan kebiasaan positif. Setelah menghadapi kenyataan, langkah selanjutnya adalah mulai menata kembali diri. Seharusnya, kita memilih untuk membangun kebiasaan yang mendukung perkembangan diri. Misalnya, rutin menulis jurnal atau meditation bisa jadi cara yang efektif untuk mengekspresikan perasaan. Kebiasaan ini membantu kita untuk lebih mengenal diri dan refleksi. Memang, tidak mudah untuk mengubah kebiasaan lama yang mungkin sudah tertanam dalam diri kita. Tapi, lakukanlah secara perlahan-lahan dan satu persatu. Usahakan juga untuk membatasi paparan terhadap hal-hal atau orang-orang negatif yang hanya mengusik ketenangan. Motivasi diri, sama seperti menjaga tanaman, membutuhkan perhatian dan usaha. Jika kita ingin melihat pertumbuhan diri, maka kita harus memberikan nutrisi yang baik untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa, bersikaplah lembut pada diri sendiri saat kita melakukan proses ini. Chapter 5, menghargai diri sendiri, proses yang berkelanjutan. Menghargai diri sendiri itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang tetap harus kita jalani meskipun kadang rasanya super berat. Kita bisa saja terjatuh di tengah jalan, namun yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah terjatuh. Ingat, harga diri ini adalah hak kita yang tidak sengaja kita berikan ke orang lain. Kita harus mengambil kembali hak itu dan bangga akan siapa diri kita. Proses ini tidak akan selalu mudah, tapi konsistensi dalam menghargai diri sendiri akan membawa dampak besar. Bangun rasa syukur atas segala hal kecil yang kita miliki, coba untuk praktis self-love. Dan ketika kita mulai mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kebahagiaan yang selama ini kita cari-cari di luar sana. Jadi, udah siap belum untuk berani mengambil langkah menuju diri yang lebih baik? Jangan lupa untuk follow Ruang Tumbuh agar kita bisa terus belajar bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.